Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga boleh sampai pada pembelajaran modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Veronica, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Binjai. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Rangkaian alur supervisi akademik ini ada 3. Yang pertama, pra-observasi. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, pasca observasi. Di sini saya ditemani oleh Ibu Samanita Buruginti. Beliau adalah guru kelas 5 SD. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan melaksanakan coaching untuk supervisi pra-observasi. Salam bahagia Ibu. Salam bahagia juga Ibu. Ya, kita langsung saja pada percakapan untuk pra-observasi ya Bu ya. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai untuk besok apa Bu? Tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran ini Bu, agar anak-anak itu memahami dan mengerti cara pemakaian mengenai kata tanya Bu. Berarti tujuan pembelajarannya itu tentang kata tanya. Iya, Kira-kira kata tanya apa nih Bu yang mau Ibu tampilkan untuk besok, pembelajaran besok? Kata tanya yang saya ingin sampaikan di sini Bu, kita kan tahu kata tanya itu memakai pertanyaan-pertanyaan yang diawali dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan di mana dalam pelajaran itu kami singkat dengan kata tanya adik Simba Bu, agar anak-anak itu lebih gampang mengingat bagaimana apa-apa saja sih pertanyaan-pertanyaan dalam membuat kata tanya Bu. Jadi dibuatlah satu istilah ya Bu ya, Benar, Bu. adik Simba. Iya, Bagus benar. juga itu Bu. Tujuan pembelajaran yang sudah Ibu buat, kira-kira apa yang akan Ibu kembangkan? Nanti di sini kita kan akan masuk pembelajaran mengenai kata tanya. Iya. Dan dari kata tanya itu agar mereka itu mengerti bagaimana cara membuat ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan kata tanya adik Simba tadi Bu. Dimana nanti di situ kata tanyanya itu kan gimana di sini nanti kan saya memakai temanya itu peristiwa dalam kehidupan, khususnya seputar mengenai pahlawan. Dan saya nanti mengambil mengenai pahlawan proklamator. Seperti itu. Iya. Jadi dari cerita pahlawan proklamator itu nanti kita akan munculkan berbagai pertanyaan ataupun membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Baik Bu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, strategi apa nih yang akan Ibu lakukan besok? Di sini saya akan memakai strategi berdiferensiasi produk Bu. Iya Bu, di situ saya akan memakai strategi itu. Dengan begitu nanti akan memancing gimana daya minat anak-anak tadi di dalam kelas. Bentuknya mengenai cerita pahlawan proklamator itu. Jadi mereka sangat berantusias di dalam pembelajaran nanti Bu. Ya. Jadi kira-kira produk atau hasil unjuk kerja siswa itu, hasil kerja siswa itu yang akan Ibu harapkan nantinya? Yang saya harapkan Bu, dengan memakai terkhususnya memakai produk ini atau strategi ini, mereka itu semakin gampang mengerti gitu Bu. Di dalam penggunaan kalimat tanya atau kata tanya, terkhususnya dalam bentuk teks atau narasi. Dimana nanti di sini kan kita memakai mengenai pahlawan gitu Bu, pahlawan proklamator. Dan secara tidak langsung kalau kita tampilkan dalam bentuk teks narasi, mereka sudah melakukan yang namanya berliterasi di dalam pembelajaran itu tadi Bu. Dengan begitu mereka secara langsung akan membaca, melihat dan juga mendengar. Karena kita akan menampilkannya baik secara audio maupun secara visual.
Tadi Ibu katakan Ibu akan mengelompokkan siswa, Iya. ya mengelompokkan siswa. Itu Ibu kelompokkan berdasarkan apanya? Itu nanti saya kelompokkan karena berdasarkan daya minat anak-anaknya tadi. Dimana kan seperti kita ketahui kemampuan anak-anak itu kan berbeda-beda. Iya. Daya pemikirannya, daya tangkapnya itu dari ada yang tingkat tinggi, sedang sampai kita katakanlah rendah gitu. Dimana setelah saya pengamatan di dalam kelas, Iya. kemampuan atau daya minat anak-anak itu berbeda-beda. Ada yang daya minatnya itu baik secara visual, audio, kinestesis maupun baik secara audiovisual. Dari situ saya langsung mengelompokkan beberapa anak dengan menjadi beberapa bagian, Bu, dengan kemampuan atau daya minat belajar anak-anak tadi. Kita bermain peran, gitu. Membuat gambar, bermain dengan seperti bercerita gambar gitu, membuat puisi dengan tetap bertemakan pahlawan proklamator. Dengan membuat pertanyaan-pertanyaan dengan kata tanya di Simba tadi, Bu. Semuanya tentang mengenai pahlawan proklamator tadi. Tetap satu materi ya, Bu, Iya, ya. benar, Ibu. Namun produknya berbeda-beda, Iya, tiap-tiap kelompok itu ya, Bu, Iya, ya. tiap-tiap kelompok. Oke, baik, Bu. Kayaknya ini menarik sekali ya, Bu, ya. Nah, mungkin ada strategi yang lain, Bu? Bisa nanti saya masukkan juga. Iya. Di sini memakai metode diskusi, Bu. Metode diskusi. Ya, karena kan metode strategi berdefensi produk tadi sangat berhubungan dengan metode berdiskusi. Iya. Karena dimanapun yang bermain nanti di dalam kelas saat pembelajaran itu kan saya dengan siswa-siswa saya. Otomatis dengan metode diskusi ini akan lebih memperlancarkan saat pembelajaran nanti. Baik, Bu. Sudah Ibu jelaskan juga ada membuat puisi, cerita bergambar, lalu ada bermain peran. Nah, kira-kira ada nggak ya, Bu, kendala-kendala nanti pada saat Ibu melakukan itu dengan siswa? Itu dia, Ibu. Karena kan kami takutnya akan memakan waktu, Bu. Takutnya nanti kan saat lagi pembelajaran saking asiknya berinteraksi yang satu dengan yang lainnya, tidak melihat waktu, tiba-tiba bunyi bel istirahat. Saya takutkan di situ jam istirahat mereka itu terpakai, Ibu, dalam pembelajaran. Ya, memang di ini juga ya, Bu, ya, Iya. masalah di waktu ya. Benar. Nah, kira-kira dari Ibu sendiri untuk mengatasi kendala itu bagaimana ya, Bu? Itu tadi, Bu, makanya lebih pastinya saya wajib akan melakukan yang namanya berdiskusi terlebih dahulu dengan siswa saya. Di saat berdiskusi saya akan mengatakan kepada mereka kalau di dalam pembelajaran nanti setiap kelompok itu saya akan membatasi waktu saat berpresentasi anak-anaknya. Iya. Jadi setiap kelompok itu mungkin hanya seberapa menit, sekian menit itu hanya boleh, Bu. Kemudian dengan mengajukan pertanyaan juga, Bu. Iya. Karena kan otomatis saat teman yang mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang berpresentasi, saat mereka ingin menjawab, mereka akan memakan waktu untuk berpikir untuk menjawab pertanyaan yang diberikan kelompok lain. Jadi di situ saya tegaskan juga saat melakukan pertanyaan itu hanya boleh satu pertanyaan setiap kelompok. Berarti ada triknya lah ya, Bu, ya, benar, untuk Ibu. mengefisienkan waktu. Oke, baik sekali ya, Bu, untuk kegiatan pra-observasi ini. Mungkin sebelum diakhiri, kira-kira dari pertemuan hari ini apa yang dapat Ibu sampaikan? Kalau menurut saya yang dikatakan pra-observasi ini sangat bagus ya, Ibu. Karena melalui pra-observasi ini itu sangat bagus saat kita sebelum memulai yang namanya pembelajaran, Ibu. Karena di situ kita memiliki rencana atau planning apa-apa saja yang harus kita lakukan sebelum melakukan pembelajaran, Ibu. Ya, jadi dengan adanya pra-observasi ini secara tidak langsung kita jadi diingatkan ya, Bu, ya, poin-poin apa yang harus dipersiapkan. Jadi ketika kita mengajar, persiapan jadi lebih maksimal. Iya, benar. Nah, ada lagi nggak ya, Bu, yang mau Ibu sampaikan? Sudah, Ibu, sudah cukup. Oke, ya.
Kalau begitu, semoga kegiatan besok semuanya berjalan lancar, apa yang Ibu rencanakan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Oke, untuk hari ini kegiatan observasi saya rasa sudah cukup ya Bu ya. Nah, terima kasih untuk kehadiran Ibu di sini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya Bu ya pembicaraan kita hari ini. Ya. Oke, demikian kegiatan praobservasi praktik coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.